nama saya Selin. Nama saya Regina. Nama saya Eka Putrawirya. Saya berusia 14 tahun. Umur saya 10 tahun, ditambah 10 lagi 20 tahun. Nama saya Albert Kristanto. My name is Anon. Umur saya sekarang 17 tahun. Untuk status sih saya masih jomblo. Saya sudah lama tidak pacaran. Dan status saya sangat single. I'm now is 17 years old. Usia saya 13 tahun. Biasa saya dipanggil PC. Nama saya Melvin. Nama saya Sujato Adikananda. Now my status is pacaran. Masih jomblo. Saya 16 tahun. Umur saya 17 tahun. Umur saya 16 tahun. Status saya single banget. Status saya berpacaran. Status saya jomblo. Kelas 8 SMP. Di usia 12 tahun. Saya itu pernah naksir orang ketika saya masih SD kelas 4 ya. SD. Ya sebagai manusia tentu kalau misalnya kita lihat teman kita itu ada satu yang kaksui ya, tentu ya kita tertarik. Pertama kali naksir suka sama orang itu kelas 6 SD mau SMP kelas 1. I naksir with someone is TK. Kelas 3 SD. Pacaran itu relatif ya, tergantung bagaimana kita menyikapi dari hubungan tersebut. Kalau pacaran ya fine-fine aja, bebas kok. Asalkan nggak melanggar aturan, nggak melewati apa yang nggak boleh kita lakukan. Misalnya, Nang mau ulang tahun ya, berarti saya itu harus mandiri dong, menyimpan uang, menabung untuk membelikan dia hadiah. Itu kan adalah suatu usaha. Menurut saya itu adalah aspek-aspek yang positif yang bisa kita dapatkan dari hubungan tersebut. Jadi tidak melulu soal hal-hal yang negatif lah kalau dalam pacaran. Saling menyemangati, ke tempat ibadah bisa saling belajar dhamma sama-sama, sharing dhamma sama-sama. Dibilang benar ya nggak tahu, dibilang salah ya juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya Belajar hal yang positif itu atau yang lebih baik itu sama-sama. Buddha tidak pernah mengatakan bahwasannya pacaran itu bukan hal yang baik. Pribadi saya menganggapnya itu pacaran itu seperti satu koin gitu. Ada yang buruk, ada yang baiknya gitu. Pacaran baik menurut saya itu ketika baik cowok atau ceweknya itu saling bisa membantu gitu, saling berambisi, saling mengingatkan gitu. Ayang udah makan belum gitu, ayang udah tidur belum, jaga kesehatan gitu. Jadi kayak sama gitu, seimbang gitu. selagi tidak melanggar sila dan tetap masih di jalan yang lurus dan positif, itu menurut saya baik-baik aja sih. Kalau yang tidak sehat menurut saya itu ketika pacarannya itu kayak cowoknya itu takut, ceweknya terlalu berani, atau kadang ceweknya itu terlalu takut gitu kepada cowoknya. Jadi menurut saya pacaran itu relatif sih, baik atau buruknya tergantung kamu mau pacaran yang gimana. Sih akan kayak melupakan kayak misalnya untuk menjauh gitu kayak gitu. Nggak lanjut. Menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat sulit ya. Kalau misalnya saya sudah tahu dia beda agama, saya akan kasih batas gitu sih, kayak batas perasaan saya ke dia. Jadi tetap dikontrol gitu perasaan saya. Ya kita tahu bahwa perbedaan di dalam hubungan itu terdapat di aspek yang paling penting dalam manusia, yaitu aspek spiritual. Dan itu merupakan sesuatu yang sensitif. Sehingga ya kalau bisa lebih baik kita hindari lah. Itu sih. Ya pasti bakal ku tinggalin, soalnya kita mikir lagi ke keluarga. Bagaimana keluarga mereka? Kalau pacaran beda agama itu sulit. Jadi saya pernah punya cerita, saya merasakannya sendiri gitu. Tapi tidak pernah hampir pacaran gitu. Jadi pada saat kelas SMA, saya pernah ketemu sama satu cowok. Jadi cowoknya ini ganteng, baik, putih, tinggi, pintar. Jadi punya rasa itu ketika saya kan kurang di matematika, fisika, kimia. Jadi sebagai anak yang ambis, jadi saya selalu belajar bareng gitu. Akhirnya kayak tumbuh gitu rasa itu. Butuh suatu pengorbanan. Pengorbanan itu kita nggak tahu pasti gimana. Intinya rumit. Terus lama-lama kayak karena tahu beda agama, akhirnya kayak merasa hubungan ini sulit gitu. Hubungan ini terlalu tinggi gitu temboknya gitu. Jadi kayak pas kalau misalnya di take serius pacarannya gitu, yang satu
yang aku ke gereja, yang satu lagi yang aku ke vihara. Kan kayak gak sama gitu, beda gitu jalurnya. Kalau beda agama ya kita harus bisa saling mengerti. Kita harus bisa menyupport dia ke tempat ibadahnya. To me, untuk bagi saya itu fine-fine aja. Kalau orang tua emang udah gak kasih restu, ya apa boleh buat, kita jelasin pelan-pelan. Dia bilang, yang sorry ya, gak bisa karena restu orang tua tidak dapat. Kan hidup ini anicca, berarti kita harus bisa saling melepaskan. Saya nggak mau sih, saya tetap akan cut hubungan itu karena dia aja rela meninggalkan agamanya. Bagaimana jika udah bersama dengan kita nanti? Dia aja bisa meninggalkan agama yang kayak itu tuh pegangan hidup kita. Bagaimana kalau misalnya dia bersama kita? Dia bisa aja ninggalin kita. Aku tentunya itu tidak setuju. Maksudnya untuk mengajar satu orang aja perlu sampai pindah agama itu ya tidak. Kalau ya menurut sisi pandang agama Buddha tentu ya itu suatu profit ya kan, ada yang mau pindah ke agama kita. Tetapi memang kalau memang demi kita, saya harus pastikan dulu karena ini kan sudah saya katakan ini adalah aspek yang sensitif. Mengenai spiritual kan pasti sensitif. Tentunya saya harus memastikan dari keluarga dia sendiri memang bersedia gak untuk dia sendiri ini berpindah agama ke agama saya. Aku sebelum dia pindah agama, aku mau dia diskusi dulu sih sama aku. Terus aku pasti menolak. Karena kenapa? Dia maksudnya kan nggak boleh mengorbankan agamanya kan, nggak boleh mengorbankan Tuhannya gitu juga demi cinta. Karena kan itu udah dari kecil kan sama dia. Terus kan kalau dia pindah ke agamaku pun nantinya kan dia harus belajar juga. Jadi no.